Selamat pagi semuanya, teman-teman. Selamat berjumpa kembali untuk mata kuliah manajemen risiko, di mana kita hari ini akan bahas tentang kerangka umum manajemen risiko. Di slide yang sudah Bu Eni paparkan di sini, kita melihat adanya rangkaian di mana kita ketika akan memasuki atau melakukan tahapan dalam manajemen risiko. Nah, sebelum kita melakukan tahapan-tahapan di sana, kita harus tahu dulu konsep dasar apa itu manajemen risiko. Nah, manajemen risiko berarti di sana ada dua kata, manajemen dan risiko. Ketika kita bicara manajemen berarti di sana sangat identik dengan pengelolaan. Manajemen itu adalah pengelolaan. Ketika kita bicara pengelolaan berarti di sana ada 4 pilar dasar yang sudah sangat sering kita dengar dan kita praktekkan, yaitu di sana ada manajemen SDM, kemudian di sana ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, dan juga ada manajemen operasional. Nah, 4 dasar manajemen tadi, pilar dasar yang mendasari manajemen tadi itu akan kita implementasikan. Cara mengimplementasikannya bagaimana? Cara mengimplementasikannya adalah menggunakan step by step. Seperti yang dikemukakan oleh para ilmuwan di sana, ada Henry Fayol, ada beberapa yang lainnya di sana. Intinya bahwa manajemen itu adalah sebuah proses kegiatan di mana di sana diawali dengan adanya tahap planning, perencanaan. Ketika sebuah kegiatan ada planning di sana, akan lebih jelas apa yang akan dilakukan. Jadi kegiatan itu memang harus diawali dulu, seharusnya itu adanya planning. Kemudian tahap berikutnya setelah adanya planning, tahap berikutnya itu adalah melakukan organizing, pengorganisasian, pengelompokan. Dari rencana-rencana tadi yang akan dilakukan tuh yang mana dulu ya, pengelompokannya kemana ya, kayak gitu. Itulah yang dikatakan di sana sebagai tahap organizing. Di mana tahap organizing di sana itu kalau kita belajar di manajemen risiko, bahwa organizing itu adalah mengelola bagian-bagian yang ada di perusahaan sehingga antar bagian nanti tidak terjadi overlapping. Kemudian ketika tahap pengorganisasian di sana sudah dilakukan, akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga yang dikatakan sebagai actuating. Jadi ketika perusahaan sudah mulai beroperasional, tentu bagian-bagian itu harus ditangani oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai. Misalnya orang yang di sana memang kompetensinya sebagai marketing, ya dia tempatkan di bagian marketing, jangan ditempatkan di bagian akuntansi. Sama juga ketika dia mempunyai keahlian di bidang akuntansi, entah audit, pembukuan dan lain sebagainya, jangan diteruskan sebagai tim marketing. Sama juga ketika dia memang ahlinya membuat produk, masukkanlah di sana di manajemen produksi. Kemudian ketika dia memiliki keahlian dalam hal mengelola sumber daya manusia yang ada di korporasi tersebut, berarti dia memang layaknya ditempatkan di bagian manajemen sumber daya manusia. Nah, sehingga penempatan orang-orang yang memiliki kompetensi yang sesuai itulah yang di tahapan manajemen ini yang dikatakan sebagai tahap actuating atau pendelegasian. Pendelegasian itu adalah penempatan orang-orang yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Walaupun tidak semua perusahaan langsung bisa memilahkan orang-orang yang tepat, karena ketika perusahaan berdiri kadang ada orang yang menempati di sana di semua lini. Kadang pemilik ketika awal berdiri, apalagi di sana startup kecil, biasanya dia akan melakukan semuanya sendiri, sehingga istilahnya di sana ada manajemen hangabei kan gitu ya. Tapi tidak kemudian serta-merta itu terjadi selamanya, nggak bisa. Apalagi ketika perusahaan itu sudah semakin besar. Nanti di sana pasti membutuhkan bantuan sumber daya manusia yang lainnya, karena aktivitas yang dilakukan juga semakin banyak. Nggak mungkin dia akan marketing di semua kota yang ada di Indonesia sendiri. Nggak mungkin dia setelah menawarkan produknya, walaupun menawarkannya dengan sistem digital, kemudian dia bikin produk. Nggak mungkin setelah dia bikin produk dia melakukan pencatatan sendiri. Nggak mungkin kemudian semuanya dari sisi sumber daya manusia dia kelola sendiri.
Nah, sehingga akhirnya membutuhkan di sana sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, disitulah fungsi actuating dilakukan, yaitu pendelegasian. Jadi pendelegasian itu adalah tahapan di dalam manajemen menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian tahap yang terakhirnya adalah tahap evaluasi atau controlling. Nah, evaluasi itu dilakukan untuk melihat ketika di awal sudah ada planningnya sesuai atau tidak ya, gitu. Nah, ketika di sana misalnya dari awal perusahaan ingin jual produknya, ingin jual produk di sana berapa, di angka berapa, oh ternyata omset penjualan tahun ini ketika dikalkulasi nanti ketika dirupiahkan di sana hingga 5M produknya misalnya. Produknya misalnya di sana adalah makanan ringan. Siapa segmentasinya? Segmentasinya di sana adalah ABG. 5M ketika dirupiahkan, unitnya di sana kurang lebih 1 juta unit pack makanan ringan. Mungkin wujudnya di sana adalah citatos atau apa, kentang goreng atau apa gitu. Nah, ketika nanti di akhir periode evaluasi itu harus ada. Sesuai enggak dengan target di awal? Ketika di sana memang terjual 1 juta pack atau di sana sekian M tadi terpenuhi, oh ya berarti di sana perusahaan melakukan kegiatan di sana produksi, marketing, keuangan, SDM itu berarti sempurna. Tapi ketika di sana ternyata ada yang menyimpang, ternyata targetnya 1 juta pack tapi yang terjual 500.000 pack, ada apa di sana? Nah, disitulah hal-hal yang harus kita ketahui bahwa penyimpangan atau hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi. Nah, disitulah peran resiko mulai dimasukkan. Nah, jadi ketika tahapan manajemen sudah dilakukan dari awal, yaitu tahap planning, organizing, actuating, evaluation, terakhir kalinya adalah harus memasukkan di sana tahap yang dikatakan sebagai tahap pengendalian, dilakukan dengan melakukan manajemen resiko. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih itu resiko. Ketika kita manajemen sudah, resiko yang harus kita pelajari sekarang. Resiko asal katanya risk. Risk itu adalah sangat berdekatan dengan ketidakpastian. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan bisnis, pasti di sana berhadapan dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itulah yang tadi kalau kita kaitkan dengan contoh di awal ketika Bu Eni mengatakan bahwa perusahaan ini rencananya, planningnya akan menghasilkan 1 juta pack makanan kecil. Evaluasinya ternyata yang terjadi produksinya 1 juta pack tapi penjualannya 500.000 pack. Berarti di sana apa itu tidak tercapai berapa? Tidak tercapai 500.000 pack. Nah, 500.000 pack itulah yang dikatakan sebagai penyimpangan. 500.000 pack itulah yang dikatakan di sini sebagai uncertainty, ketidakpastian. Bahwa ketika kita melakukan sebuah kegiatan, hasilnya itu tidak pasti. Nah, karena tidak pasti itulah akhirnya memunculkan di sini yang namanya manajemen risiko, yaitu suatu tindakan dengan pengelolaan tahap-tahapannya jelas tadi, adanya planning, adanya organizing, adanya actuating, adanya evaluating di sana, tetapi yang dievaluasi, yang dikendalikan di sana adalah tingkat penyimpangan yang akan terjadi. Jadi tingkat penyimpangan yang akan terjadi itulah yang akan dikendalikan di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat kerugian yang akan dihadapi perusahaan. Nah, contohnya kemarin, pasti di luar prediksi daripada dari para pengusaha. 2 tahun 2020-2021, walaupun 2019 sudah mulai ada gejala. Mulai bulan November, Agustus itu sudah November, Desember sudah mulai terasa ada isu corona di setiap negara. Akhirnya lama-lama masuk juga ke Indonesia, ke Depok. Lama-lama sampai juga ke Solo di daerah Semanggi. Nah, akhirnya menjadi sebuah isu lokal, daerah, nasional, internasional. Nah, di sanalah akhirnya yang
dia yang terjadi menyimpang itu menjadi kenyataan. Tidak ada orang berprediksi bahwa pandemi ini terjadinya hingga tahunan. Pasti memperkirakannya ketika mulai ada informasi ada virus baru di mana itu virus yang sangat mudah menular, paling nanti mereda 3 bulan, 6 bulan. Tapi ternyata tidak, setahun pun tidak, 2 tahun tidak, bahkan sudah lebih, dan saat ini masih ada walaupun tingkatnya tidak seheboh dulu. Dulu bahkan kalau kita melihat di tahun 2021, 2022 berapa orang yang menjadi korban di bumi ini karena kedatangan virus corona. Dan di sana itu bukan hanya masalah angka mortalitas, kematian, tetapi yang kita lihat juga adalah dari sisi kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan manusia tadi. Apakah perusahaan-perusahaan kemudian di sana libur selama 2 tahun? Kalau libur 2 tahun bagaimana nasib para tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut? Nah, disitulah perlunya kita melakukan pengendalian penyimpangan sehingga kerugian yang akan dihadapi perusahaan itu bisa diantisipasi sedini mungkin. Sehingga pada akhirnya tingkat kerugian memang tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikurangi atau diminimalisir. Tidak rugi 100%, tetapi tingkat kerugian bisa dikurangi. Entah berapa persen di sana, tetapi tidak sebesar jika tanpa pengendalian. Nah, disitulah sebenarnya kenapa harus ada manajemen risiko, pengelolaan tingkat kerugian yang akan dihadapi perusahaan. Sehingga pada akhirnya perusahaan di sana tingkat kerugiannya bisa diminimalisir. Nah, itulah yang dikatakan di sini sebagai manajemen risiko. Dan kita tahu berarti yang memiliki risiko kerugian tidak hanya perusahaan, per individu pun di sana juga bisa rugi. Rugi dari sisi apa? Dari banyak sisi. Dari waktu, dari tenaga, dari uang, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu bisa diminimalisir. Nah, tahapan-tahapan dalam melakukan pengendalian risiko itu sama juga karena di sana melibatkan unsur manajemen, berarti tahapannya ya harus diawali dengan sisi planning, perencanaan. Sehingga setelah kita tahu apa itu manajemen risiko, bagaimana cara melakukannya. Nah, berarti di sana tahapannya yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu. Resiko itu apa sih? Seperti apa resiko itu? Kemudian dianalisis resiko itu. Ketika sudah tahu jenis-jenisnya, ketika sudah terjadi, baru di sana kita evaluasi. Nah, ketika evaluasi terjadi, barulah kita melakukan pengendalian. Di mana pengendalian seperti tadi, seperti di awal sudah saya sampaikan di sana bahwa pengendalian itu bisa dilakukan secara internal, dilakukan pengendalian diri di dalam perusahaan, tapi bisa juga pengendalian itu dilakukan secara eksternal atau diserahkan ke pihak ketiga. Nah, sehingga tahapan-tahapan manajemen risiko itu tercover dari awal. Kita bisa memilah dulu, mengidentifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, kemudian kita menganalisisnya. Benar enggak ya identifikasi kita itu dilakukan dengan tahapan yang dikatakan di sana adalah analisis risiko. Ketika tahapan di sana sudah kita lewati, kita melakukan evaluasi. Benar enggak perusahaan itu melakukan atau melaksanakan proyek bisnis jualan makanan ringan, pack-packan tadi. Tercapai enggak tingkat penjualannya? Nah, itu yang dikatakan di sana tahap evaluasi. Nah, ketika tercapai berarti artinya segmen pasar kita diterima, lanjutkan dan bahkan bisa meningkatkan volume penjualan kita. Tapi ketika di sana jauh dari ekspektasi yang diharapkan, ekspektasinya 1 juta pack tapi ternyata yang terjual hanya 50.000 pack, berarti jauh sekali. Saatnya harus dievaluasi, dikendalikan, apakah dilanjutkan dengan adanya inovasi ataukah mundur, ditarik ataukah berhenti produksi snack ringan tadi. Nah, itu satu contoh real
ketika kita melakukan pengendalian resiko. Sehingga tahapan-tahapan disinilah yang harus kita cermati ke depannya. Seperti itu untuk pertemuan secara global di hari ini, apa sih manajemen resiko itu. Nanti kita akan melanjutkan di sana, yaitu tentang berbagai macam jenis uncertainty of risk. Kemudian kita juga akan belajar tentang berbagai macam sifat resiko. Oke, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Makasih. Assalamualaikum.